Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Wilda di pelajaran matematika. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang dasar-dasar bilangan berpangkat atau eksponen. Tentunya setelah itu kamu jadi paham dan mahir dong ya untuk menentukan hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang kebalikan dari materi eksponen yang sebelumnya telah kamu pelajari, yaitu logaritma. Jadi kalau di eksponen, kamu disuruh mencari hasil pangkat, maka di logaritma kamu akan menentukan besaran pangkatnya. Nah, dari materi ini tidak sesulit yang seperti kamu bayangkan kok. Nah, kali ini Ibu akan membantu untuk memahami logaritma dengan cara yang mudah. So, kita bakal coba langsung saja apa sih sebenarnya itu logaritma. Nah, di sini adalah logaritma, yaitu suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya dengan mempelajari logaritma ini, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui pangkatnya. Loh, bukan mencari pangkat itu mudah ya. Nah, kali ini selain itu, dengan mempelajari logaritma, kita bisa menemukan jawaban bilangan yang memiliki jika salah satu pangkatnya itu ada yang desimal. Contohnya 5 pangkat berapa yang hasilnya 2.236. Nah, sekarang kalian bakal paham kenapa kita harus mempelajari materi logaritma ini. Yang perlu kalian ketahui, materi logaritma ini tidak hanya bisa digunakan di bidang studi matematika saja, tapi di bidang lain, seperti menentukan order reaksi dalam pelajaran laju reaksi kimia, menentukan koefisien serat bunyi dalam mempelajari akustik, dan masih banyak lagi. Misal nggak sih kalau nggak benar-benar paham dengan materi ini? Nah, nggak usah bingung. Setelah ini, apa sih yang akan kamu pelajari? Pada logaritma, ini ada bentuk umumnya, yaitu bentuk umum logaritma. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log N log X sama dengan M, di mana A merupakan bilangan pokok basis dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dan X merupakan bilangan yang dicari dari nilai logaritma dengan syarat X besar dari 1. Dan N yaitu merupakan besar pangkat nilai logaritma itu sendiri. Nah, sampai sini paham? Kalau untuk penjelasan doang sih nggak paham. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada contoh jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritmanya akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Nah, kita ingat lagi bentuk umum dari pangkat logaritma, yaitu A N sama dengan X. Jadi di sini 3 ini merupakan A dan 9 ini merupakan X dan 2 merupakan N. Jadi kita akan merubah ke bentuk log. Nah, bentuk log di mana A tersebut 3 log 9 sama dengan 2. Nah, sampai sini paham? Pastinya paham dong ya. Baru permulaan, gampang kok, cuman pangkat logaritma.
Nah, kalau di dalam matematika itu, kalau kita tidak mengerjakan latihan, nggak mungkin kita bakal bisa paham. Nah, kali ini kalian coba kerjakan latihan satu ini di buku latihan, setelah itu difoto dan dikirim di wadah latihan di link PJJ yang telah disediakan dalam berbentuk gambar atau JPEG. Nah, setelah ini kalian setelah mengerjakan latihan ini tentunya kalian bakal paham dong ya. Bakal paham dan bisa dong, dan gak bakal bingung lagi tentang logaritma. Nah, kunci dari logaritma itu sendiri, kamu harus ingat kalau bilangan pokok itu berbasis letaknya di atas sebelum tanda log, dan bilangan hasil pangkat itu numeris, letaknya di bawah setelah log. Sekali lagi, yang harus kamu ingat, kamu perlu mengingat kalau bilangan pokok itu basis letaknya di atas sebelum tanda log, dan bilangan hasil pangkat itu numeris, letaknya di bawah setelah log. Nah, sampai di sini paham? Nah, sekarang kalian telah mengetahui apa itu logaritma dan bentuknya. Selanjutnya, logaritma itu juga memiliki sifat-sifat yang wajib kamu pahami. Kenapa wajib? Oh, jelas, karena sifat-sifat inilah yang menjadi bekal kamu untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Tanpa memahami sifat-sifat logaritma, kamu tidak akan bisa mengerjakan soal-soal logaritma. Loh, apa saja sih sifat-sifat logaritma? Yuk, nih sifat-sifat logaritma yang pertama. A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Nah, jika A log A sama dengan 1, maka A log 1 sama dengan 0. Ingat ketentuan bentuk umum logaritma tadi. Setelah itu yang kedua, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y, di mana syaratnya nilai basis A harus sama. A ini dengan A ini harus sama. Dan syarat yang ketiga, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Dengan syarat nilai basis A-nya ini harus sama, tidak boleh beda. Oke. Untuk sifat yang keempat, di sini ada A log X sama dengan C log X per C log A, dengan syarat C-nya ini harus sama. Nah, untuk sifat yang kelima, A log X sama dengan 1 per X log A. Paham? Jadi dibalik X-nya itu menjadi pangkat dan log-nya A-nya itu menjadi log A. Setelah itu dengan syarat yang keenam, sifat yang keenam yaitu A pangkat M log X dipangkatkan N sama dengan N per M A log X. Jadi N dibagi M A log X. Sifat yang ketujuh, A pangkat A log X sama dengan X. Oke, dengan sifat-sifat ini kalian akan bisa memahami dan mengerjakan soal-soal logaritma. Tuh banyak banget sih sifat-sifatnya, males ngafalin, ribet, gak perlu ngafal. Di dalam matematika itu tidak akan bisa dihafal, tetapi kalian harus bisa mengerjakan soal-soal. Apabila kalian sering mengerjakan soal-soal, maka kalian akan bisa tentang matematika. Mudah kan? Nah, caranya untuk lebih paham, kita akan membahas tentang contoh soal yang pertama, yaitu ada 2 log 4
plus 2 log 8. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus mengingat lagi sifat logaritma. Nah, saat kita melihat di sini ada 2 log 4 plus 2 log 8. Nah, kita ingat sifat yang keberapa kita harus memakai mengerjakan soal ini. Nah, kita ingat di sini ada plus. Jadi kita memakai sifat yang kedua. Nah, jadi untuk sifat yang kedua karena A-nya itu sama, berarti kita jadikan 2 log 4 dikali 8. Nah, hasilnya kita operasikan jadi 2 log 32. Nah, setelah mendapatkan 2 log 32, nah kita akan mencarikan pangkatnya. Pangkat berapa yang hasilnya itu 32. Nah, kita dapatlah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Nah, berarti dapatlah 2 log 2 pangkat 5. Nah, setelah mendapatkan 2 log 2 pangkat 5, kita masih ingat kan untuk sifat yang sifat logaritma? Nah, di sini ada 2 log 2. Nah, maka pangkatnya itu kita jadikan untuk nilai basisnya, yaitu 5 dikali 2 log 2 sama dengan 5 dikali 1, maka hasilnya dapat 5. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, selanjutnya, untuk soal kedua, yaitu 9 log 4 per 3 log 7. Nah, kita ingat sifat logaritma. Logaritma yang dalam soal ini kita memakai sifat yang mana? Yaitu sifat yang keempat, yaitu 9 log 4 per 3 log 3 sama dengan 3 pangkat 2 log 2 pangkat 2 per 3 log 7. Nah, setelah itu kita rubah menjadi 2 log 2 dikali 3 log 2. Ini dapatnya dari mana? Dari kita pisahkan. Bisa 2 log 2 dikali 3 log 2. Nah, kita jabarkan di sini. Setelah itu per 3 log 7. Nah, setelah kita jabarkan, nah kita udah tahu 2 log 2 ini berapa? Yaitu 1. Sisanya 3 log 2 per 3 log 7. Nah, karena A-nya itu sama, kita bisa mencoretnya, dapatlah log X per log A. Maka kita rubahlah menjadi 7 log 2. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, untuk selanjutnya, contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu 2 log 5 dikali 2 log 64. Nah, melihat soal ini, kita harus ingat untuk sifat yang keberapa kita pakai, yaitu perkalian. Perkalian yaitu sifat yang kedua. Nah, perbedaannya kali, jadi kita rubah menjadi ditambah. Untuk perkalian berarti 2 log 5 dikali 2 log 64. Maka kita jadikan 2 log 64 sama dengan 2 log 2 pangkat 6. Nah, sama dengan 6 dikali 2 log 2 sama dengan 6. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Dapatlah hasilnya 6. Selanjutnya, di sini jika diketahui 2 log 8 sama dengan A dan 2 log 4 sama dengan B, maka tentukanlah nilai dari 16 log 8. Nah, di sini kita udah diketahui 2 log A itu sama dengan A. Jadi kita cari 2 dulu log 8. Jadi kita cari 2 log 8 itu merupakan dijabarkan menjadi log 8 per log 2 sama dengan A. Jadi log 8 itu adalah A log 2. Nah, untuk 2 log 4 sama dengan B, kita rubah lagi menjadi log 4 per log 2 sama dengan B. Jadi log 4 itu yaitu B log 2. Nah, setelah itu dapatlah kita mencari 16 log 8. Nah, dari 16 log 8 itu telah dapatlah log
2 kali 8 per log 2 kali 4. Nah, dalam perkalian itu kita kembali lagi ke sifatnya, yaitu ditambah atau di plus. Jadi 2 log 2 plus log 8 per log 2 plus log 4. Nah, kita dapatlah log 2 plus A log 8. Kita ganti log 8-nya itu menjadi A log A, dan log 4 itu diganti B log B. Nah, dapatlah log 1 plus A. Dari mana datang satunya? Satunya itu dari A log A, yaitu sama dengan 1. Nah, setelah itu begitu pula dengan B log B itu sama dengan 1. Dapatlah hasilnya 1 plus A per 1 plus B. Nah, semoga dengan contoh ini kalian paham dan mahir dalam menentukan nilai-nilai logaritma. Nah, setelah mengerjakan ini, melihat contoh kalau dalam setelah kalian memahami contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan, nah sekarang kita coba untuk mengerjakan latihan. Kalau di dalam matematika, kalau tidak mengerjakan latihan itu tidak akan bisa. Nah, makanya sering-seringlah mengerjakan soal-soal yang ada pada matematika. Nah, dengan mengerjakan soal-soal yang ada, kalian akan bisa memahami tentang matematika dan lebih mahir. Nah, maka dari itu cobalah untuk mengerjakan soal latihan yang kedua sama dengan latihan yang pertama. Kalian kerjakan di buku latihan. Setelah itu kalian foto lalu upload di aplikasi PJJ di wadah latihan yang telah tersedia. Nah, untuk mengerjakannya itu kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di aplikasi. Nah, semoga kalian bisa mengerjakannya dan semangat dalam belajar. Baiklah, untuk pertemuan sekarang sampai di sini, dan jangan pernah lupa untuk selalu mengulang pelajaran yang telah kalian pelajari. Sampai jumpa di pelajaran pertemuan berikutnya. Jangan lupa terus mengulang pelajaran yang telah ada. Ingat satu pesan, jadilah seperti matematika. Walau banyak yang gak suka, tapi dia tetap memberi manfaat bagi banyak orang.